terimalah pula karya dan bakti kami yang dipersembahkan padamu. Kau berikan pada kami Yesus Putramu yang setia sampai mati di kayu salib. Dialah sang roti hidup dari surga. Siapa yang memakannya kan hidup kekal. Terimalah doa persembahan ini yang kami bawa engkau hadirat. Terimalah doa karya dan bakti kami yang dipersembahkan padamu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dengan kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh orang yang Ya Allah Tuhan, terimalah dengan rela persembahan kami dan para hamba-Mu yang telah ditandai dengan salib Putramu dan pengurapan Roh Kudus. Izinkanlah mereka mempersembahkan diri kepadamu bersama Kristus Putramu, supaya mereka semakin dewasa dalam iman dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dia yang naik melampaui segala langit dan duduk di sisi kananmu, mencurahkan Roh Kudus yang telah dijanjikannya ke atas anak-anak angkatmu. Dari sebab itu, kini dan selamanya, bersama seluruh bala malaikat, kami dengan penuh bakti bernyanyi bagimu sambil berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaanmu patut memuji Engkau,
Sebab dengan pengantaran putramu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguruskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi namamu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguruskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah putramu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam dia dikhianati, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gerejamu, dan indahkanlah korban yang telah menamaikan kami dengan dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan Roh Kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, bersama Santo Antonius, padua pelindung paroki kami, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang berziarah bumi ini dalam iman dan cinta kasih. Bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes Likuada, Uskup Agung Koadjutor kami Fransiskus Nipah, bersama semua uskup dan semua roniawan serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Kau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rai,
Persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama-Mu. Mari kita berikan salam damai. Anak Domba Allah pada bakti 271. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
menghapus dosa dunia, berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya terima atas Engkau datang kepada saya, kata bersabda saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Disampaikan bahwa setelah doa sesudah komuni langsung pemberkatan lokasi pastoran, maka yang ditugaskan untuk mencampur semen dan pasir di sana sudah disiapkan, sehingga setelah komuni doa komuni Bapak Uskup segera ke sana. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Baik,
Hamba-hambamu yang telah menerima sakramen penguatan ini telah kau limpahi dengan anugerah rohmu, dan kau perkuat dengan tubuh putramu. Sertailah mereka dengan berkat-Mu, dan bantulah mereka mengatasi segala rintangan. Semoga mereka menggembirakan gereja-Mu karena hidup suci, dan memperkembangkannya dengan kesaksian dan kegiatan menggereja yang penuh cinta kasih. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan pemberkatan lokasi, batu-batu dan bahan yang lain, dan pendetakan batu penjuru. Bapak Uskup akan turun dari panti imam. Kalau para pastor juga ingin menyaksikan peristiwa ini, silakan mengikuti Bapak Uskup. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Tuhan bersamamu. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menghendaki agar jiwa pun dibersihkan dan dianugerahi hidup ilahi berkat curahan air, sumber kehidupan dan sarana penyucian. Kami mohon, kuduskanlah air yang kami gunakan untuk meneguhkan penghayatan iman kami. Segarkanlah sumber kurnia-Mu dalam diri kami, supaya kami dapat menghadap Engkau dengan hati yang suci murni dan menjadi layak memperoleh keselamatan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Engkau menyuruh Nabi Elisa mencampurkan garam ke dalam air, supaya air itu memancarkan kesehatan dan kesuburan. Dengan rendah hati kami mohon, tunjukkanlah kasih sayang-Mu dan berkatilah garam ini. Supaya barang siapa dan apa saja yang diperciki dengan air yang dicampuri garam ini diluputkan dari serangan setan dan diteguhkan oleh kehadiran Roh Kudus dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa. Allah kekuatan dan pengungsian kami bersyukur atas tanah ini yang telah Engkau anugerahkan kepada kami umat-Mu. Di atas tanah ini kami akan mendirikan pastoran untuk menunjang karya pembangunan umat-Mu di Paroki Persiapan Bituang Kepikepan Toraja Keuskupan Agung Makassar. Sudilah Engkau memberkati tempat ini, supaya pastoran yang akan dibangun di atasnya dapat berdiri sungguh kokoh dan kuat, sehingga dapat digunakan untuk pembangunan umat-Mu dan demi kemuliaan-Mu. Bersihkanlah tempat ini dari segala pengaruh roh jahat, roh perselisihan, roh iri hati, dan dengki. Jauhkanlah tempat ini dari segala mara bahaya, seperti keruntuhan, kebakaran, dan kekeringan. Sudilah Engkau memberkati juga saudara-saudari kami yang akan mengerjakan pembangunan pastoran ini. Semoga mereka selalu sehat, kuat, rukun, dan bekerja lancar berkat kasih perlindungan-Mu selama mereka mengerjakan bangunan ini. Ini kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
Marilah kita berdoa. Tuhan dan Allah kami, segala sesuatu yang Kau ciptakan adalah baik. Oleh sabdamu dan doa kami semuanya dikuduskan. Untuk itu kami mengangkat pujian kepadamu, untuk kuasa dan kebaikan-Mu. Kami menyampaikan syukur. Sudilah ya Tuhan memberkati peralatan pertukangan ini. Yang akan digunakan untuk pembangunan pastoran ini. Semoga semua orang yang menggunakannya sesuai dengan kehendak-Mu dapat berkembang dalam iman dan boleh mengalami bantuan serta perlindungan-Mu. Ini kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Engkaulah asal segala kebaikan. Bila bukan Engkau yang membangun rumah, maka sia-sialah pekerjaan para tukang bangunan. Engkau telah menjadikan putra-Mu sebagai batu penjuru dan dasar kerajaan-Mu. Dengan rendah hati kami mohon, pandanglah kami hamba-hamba-Mu yang lemah ini, yang mulai melaksanakan karya pembangunan pastoran ini, dengan memohon berkat dan restu-Mu. Berkatilah batu pertama dan material-material lainnya ini. Semoga dengan meletakkan batu penjuru ini yang ditandai dengan berkat-Mu, Engkau memperkenankan kami untuk memulai pembangunan ini bagi keluhuran nama-Mu. Dan semoga dengan bimbingan kebijaksanaan-Mu, kami sanggup menyelesaikannya dengan baik demi kesejahteraan kami dan lingkungan kami, baik jasmani maupun rohani, dan demi kemuliaan nama-Mu, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, Allah sepanjang segala masa.
Tuhan bersamamu. Semoga nama Tuhan dimuliakan. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dalam hidupmu. Selamat siang bagi kita semuanya. Suatu kebanggaan bagi kami di stasiun yang kecil. Saya awali dengan sebuah pantun. 2-3 bunga merka, warnanya putih menyejukkan hati. Selamat datang yang mulia Bapak Uskup. Selamat menikmati dinginnya bituang. Wanita jelita menjadi biduan. Sempat bingung sejenak, siapakah mereka? Selamat datang Bapak Ibu undangan. Semoga
dan saudara-saudara sekalian, semoga acara ini berkenan di hati. Selamat siang bagi kita semuanya. Yang terhormat, yang mulia Bapak Uskup Agung Koadjutor Keuskupan Agung Makassar, Monsinyur Fransiskus Nipa. Yang kami hormati Pikep Toraja, Bapak Pastor Bartolomeus Pararak. Yang kami hormati Parokus Paroki Santo Antonius Padua Rembon, Bapak Pastor Raymond Kahya, pastor yang paling kaya. Yang kami hormati Bapak Pastor Pikaris, calon pastor Paroki Bituang, Bapak Pastor Henrikus Naha OFM, dan Bapak Pastor Yeremias Lado OFM. Beliau berdua inilah adalah penggerak utama OFM, bukan OPM ya. Penggerak utama pembentukan Paroki Bituang. Yang kami hormati Bapak Camat Bituang, yang kami hormati Bapak Lurah Bituang, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Tanah Toraja atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu Pendeta yang hadir pada saat ini, yang kami hormati tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada saat ini, yang kami hormati dan yang kami banggakan Bapak Ibu undangan yang berkenan hadir pada saat ini. Selamat siang, shalom, assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenankan kami dari Panitia Pemekaran Paroki Bituang akan menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan kita hari ini. Mohon maaf. Yang pertama, bahwa rencana pemekaran paroki ini diawali dari surat tugas Uskup Agung Makassar yang menugaskan Pikep Toraja dan Parokus Paroki Rembon untuk mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan rencana pemekaran wilayah Bituang menjadi satu paroki yang pusat kegiatannya berada di Stasi Bituang. Kemudian dilanjutkan dengan surat keputusan Uskup Agung Makassar yang menugaskan Pastor Henrikus Naha OFM dan Pastor Yeremias Lado OFM menjadi Pikaris Paroki Santo Antonius Rembon dengan tugas pokok mempersiapkan pemekaran paroki di wilayah Bituang. Kemudian ditindaklanjuti dengan beberapa pertemuan-pertemuan dan rapat-rapat. Kemudian pembentukan panitia dan mengerjakan beberapa hal terkait dengan program-program panitia. Selanjutnya di bawah arahan Pastor Paroki dan Pikaris, panitia melakukan serangkaian kegiatan-kegiatan sebagai tindak lanjut dari program kepanitiaan.
Selanjutnya, panitia melakukan pengerjaan awal dengan melibatkan seluruh umat wilayah utara untuk melakukan pembersihan lokasi gereja melalui program Karya Nyata APP 2024. Kegiatan tersebut berlanjut sampai dengan pembuatan talut batas lokasi gereja. Adakah tisu? Mohon maaf. Selanjutnya, kegiatan yang telah dilakukan yaitu penyiapan lokasi bangunan pastoran yang hari ini dilakukan peletakan batu pertama oleh Yang Mulia Bapak Uskup Agung Koadjutor Keuskupan Agung Makassar, Monsinyur Franciscus Nipa. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Uskup kita. Selanjutnya, kami segenap panitia dan umat wilayah utara mengucapkan syukur yang tak terhingga karena hari ini tanggal 1 Agustus adalah sejarah bagi kami umat di wilayah utara, dan untuk pertama kalinya misa syukur penerimaan krisma bagi anak-anak kami dan peletakan batu pertama gedung pastoran dipimpin oleh Yang Mulia Bapak Uskup. Melalui kesempatan ini pula kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas support dan dukungan yang luar biasa dari Bapak Pastor Piket Toraja, Bapak Pastor Paroki Rembon, Pastor Pikaris, terutama kepada Pater Hendrik, terutama kepada Pater Hendrik dan Pater Jerry yang tanpa kenal lelah berhujan-hujan, berpanas-panas, selalu hadir memberikan dukungan dan support kepada kami panitia dan umat wilayah utara. Ucapan terima kasih yang sama kami sampaikan kepada segenap panitia dan seluruh umat wilayah utara atas kerja keras dan ketulusan dari kita semua dalam mensukseskan kegiatan kita hari ini. Saya hanya mau mengatakan kalian luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu undangan yang kami banggakan, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan kami pada hari ini untuk mengukir sejarah untuk pembangunan pemekaran paroki Victor. Terima kasih khusus kepada
Mas Beni. Mana Mas Beni? Iya. Yang telah meluangkan waktunya bersusah payah menyisihkan sedikit waktu untuk melatih kor yang telah didengarkan tadi sangat luar biasa, dan yang lebih luar biasa adalah pelakornya, kata Pater Hendro. Pelatih kor, bukan pelakor apa ya, pelatih kor. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Ben. Terima kasih untuk semua yang telah mengambil bagian pada perayaan syukur penerimaan Krisma dan peletakan batu pertama gedung pastoran ini. Saya akhiri sambutan saya dengan sebuah pantun. Lihat-lihat bunga mekar, warnanya wangi, menyejukkan hati. Rajin ibadah, rajin sedekah, hidupmu pasti akan penuh berkah. Petik seguntun bunga pematang, bunganya kecil memikat hati. Bapak ibu undangan dan saudara sekalian, mari ulurkan tangan untuk pembangunan paroki Bituang. Sekian dan terima kasih. Ya, sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Ketua Panitia yang sudah menyampaikan isi hatinya sampai bertetesan air mata sebesar-besar biji jagung tadi saya lihat. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari seseorang yang begitu luar biasa. Ia tak jemu-jemu untuk selalu mendampingi. Hujan, hajar, gunung didaki, laut tidak ada. Walaupun harus berdarah-darah katanya. Kita sambut dengan meriah Paroki Santo Antonius Rembon, Pastor Raymond Kaya. Disilakan. Selamat siang semua. Pantunnya sudah habis dibaca Pak Virgin semua ya, jadi tidak ada pantun. Yang terhormat Bapak Uskup Agung Kojitor Monsinyur Frans Nipa, Bapak Pastor Pikep, para pastor, Pak Camat, Pak Lurah, ke tokoh adat, dan para suster, para frater dan saudara-saudara terkasih, selamat siang sekali lagi. Kayaknya Mas Ben terlalu lebay ya, karena hujan-hujan dan biasa panas-panas. Biasa saya minta Pastor Hendro, Pastor Jerry untuk pergi ke sini ya, karena saya harus mengamankan paroki Rembon, sementara mereka harus mempersiapkan di era Bituang ini ya. Mereka luar biasa berdua, walaupun cukup tua dibanding saya, tapi mereka taat pada pastor paroki ya. Jadi terima kasih banyak Pastor Jerry, Pastor Hendro, karena hari ini kita bersama-sama mengadakan misa Krismas sekaligus peletakan batu pertama ya. Untuk peletakan batu pertama, semoga ini hanya langkah awal ya. Jangan ketika diletakkan batu pertama, batu kedua, batu ketiganya tidak tahu kemana ya. Jadi tanggung jawab kita bersama untuk bersama-sama untuk membangun, mudah-mudahan gambar yang ada di belakang saya ini bisa jadi dalam beberapa tahun. Amin. Karena kata mereka akan bangun pastoran lebih megah dari pusat paroki Rembon ya. Di paroki Rembon hanya satu lantai, di sini saya lihat ada 3 lantai. Ada fotonya Pastor Hendra di dalam, tapi tersembunyi di dalam ya sama Pastor Jerry. Lalu yang kedua, untuk Krisma yang baru saya terima sakramen Krisma, saya mengingatkan pesan dari pastor paroki sebelum saya, ingat jangan lusuh ya. Lahir Katolik, baptis Katolik, menikah Katolik, mati pun harus Katolik ya, itu harus dipertahankan. Semoga kita bersama-sama tetap Katolik sampai segala abad. Amin. Saya kira saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Uskup. Saya tahu Bapak Uskup ini sangat sibuk karena beberapa hari yang lalu beliau ini ada di Medan ya,
di Medan. Rencana awal itu peletakan batu pertama dan krisma tanggal 26 sesudah dedikasi gereja di Kadundung. Tapi saya mengatakan lebih bagus kalau Monsinyur yang mengadakan perayaan Krisma sekaligus peletakan batu pertama. Akhirnya kami sepakat bahwa tanggal 1 itu terjadi momen seperti ini. Terima kasih banyak Monsinyur. Terima kasih juga kepada Pastor Bikep yang selalu datang setia membantu kami tempat ini, kepada Pastor Bine yang selalu juga menguatkan kami melalui liturginya, kepada para pastor, saya kira juga di tengah kesibukan kita masih menyempatkan diri untuk hadir. Terima kasih banyak semua. Terima kasih banyak juga kepada tamu undangan dan para siapa saja yang ambil bagian, khususnya para panitia, Depas, para Rembon, dan pelatih kor tadi luar biasa. Terima kasih banyak karena ini adalah kelompok kor pertama di wilayah utara ya. Ya, tadi saya dengar suaranya begitu bagus, bisa dilanjutkan ya. Mudah-mudahan tidak ada gelas yang pecah tadi dengar suara kalian. Tapi sangat bagus, terima kasih banyak. Dan mohon maaf mungkin selama pelayanan kami ada yang tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Pastor. Iya, hanya satu yang saya garis bawahi. Batu kedua, ketiga, dan seterusnya itu tanggung jawab kita bersama. Ya, itu penting dicatat baik-baik. Bapak Uskup, para pastor, kita sekalian, waktu semakin siang. Kita langsung lanjut ke sambutan yang berikutnya. Kami undang pemerintah setempat, pada Bapak Camat yang kami hormati, mohon untuk memberikan sambutannya. Waktu dan tempat silakan. Selamat siang untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Uskup yang telah datang pertama kali di Bituang ini, Bapak dari Paroki Rembon, pastor dari Paroki Rembon, dan sekalian pastor yang hadir, bapak-bapak frater, ibu suster, Pak Lurah Bituang, tokoh masyarakat, dan ketua panitia, serta bapak yang mewakili dari Kementerian Agama. Jadi Pak Pius ini teleting kami Sema Katolik Makale. Jadi kami sama-sama di Sema Katolik Makale 92. Waktu itu Pak Pastor Betu masih di situ di Makale. Ya. Jadi kami dari Sema Katolik sama-sama dengan Bapak dari Kementerian Agama Pak Pius Baturante. Jadi pertama-tama yang kami akan sampaikan bahwa kami juga berterima kasih atas rencana pembangunan pastoran ini, karena pembangunan saat ini bukan cuma fisik, tapi yang paling penting sekarang itu baik di Toraja maupun se-Indonesia itu pembangunan rohani, terutama anak-anak muda, karena perkembangan teknologi sekarang yang mempengaruhi. Jadi sebaiknya pastoran ini untuk membina anak-anak muda kita, anak-anak sekolah minggu kita. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk panitia pembangunan kami sarankan lebih bagus kalau diuruskan INB-nya, izin pembangunan. Ya, jadi sebaiknya itu. Kemudian untuk semua kita yang punya balita supaya divaksin polio, karena ini polio tidak bisa disembuhkan, yang lumpuh layu hanya bisa dicegah melalui vaksin. Jadi usahakan yang belum divaksin balitanya supaya dibawa ke puskesmas. Mungkin karena waktu ini sudah disampaikan tadi MC, tapi ada yang saya ingin petik dari doa Pak Uskup tadi untuk kita renungkan dan laksanakan, yang dikatakan jangan kita iri dan dengki
tetapi harus kerja keras dan hidup rukun. Nah, inilah cerminan kami di Bituang ini, Pak Uskup. Di sini umat rukun. Di sini ada berapa denominasi gereja dan ada umat Muslim, tapi kami di sini hidup rukun, ya, sesuai dengan doanya Pak Uskup tadi. Jadi saya harap kita semua itu tetap hidup rukun supaya kita bisa hidup sejahtera bahagia. Jadi terima kasih, itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Salam, selamat siang. Terima kasih kepada Bapak Camat yang sudah menyampaikan beberapa hal kepada kita semua. Saudara-saudari, mari kita bersama menyambut beberapa hal yang mungkin sangat kita rindukan dari pimpinan gereja kita. Kami undang Yang Mulia Monsinyur Fransiskus Nipa untuk menyampaikan kata sambutannya. Silakan. Selamat siang semua. Yang saya kasihi seluruh umat wilayah utara, wilayah Bituang, dan khususnya yang berbahagia Krismawan, Krismawati, 22 orang tadi. Yang saya hormati pemerintah setempat, yang dalam hal ini Bapak Camat, Bapak Lurah bersama dengan seluruh jajarannya. Yang saya kasihi Pastor Fikep Toraja, Pastor Paroki Santo Antonius Rembon, kemudian kedua pater kita, Pater Hendrik dan Pater Jerry, teman-teman saya para pastor, frater, suster, tokoh agama, tokoh masyarakat, undangan sekalian yang saya hormati. Dalam kesatuan dengan Bapak Uskup Agung Diosesan Keuskupan kita, Monsinyur John Likuada, izinkan saya menyampaikan dua hal. Yang pertama, ucapan terima kasih dan selamat, dan yang kedua, harapan yang ada di balik ucapan terima kasih dan selamat itu. Yang pertama, tentu saja kepada yang di atas, kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita memberikan pujian syukur kepadanya atas penyelenggaraan ilahi yang boleh kita alami, khususnya dalam persiapan dan pelaksanaan agenda kita pada pagi, pada siang yang penuh rahmat ini. Tadi sudah disampaikan oleh parokus, oleh pastor paroki, bahwa semula waktu untuk penerimaan sakramen Krisma dan peletakan batu pertama direncanakan pada hari lain, ya. Tetapi Tuhan atur segala sesuatunya sehingga jatuh pada hari pertama dalam bulan Agustus. Dan kita tahu bagi bangsa dan negara kita bulan Agustus itu adalah bulan yang penuh rahmat. Nah, dan juga tentu saja bagi pastor kita yang merupakan putra daerah kan berulang tahun pada hari ini, ya. Jadi ya, waktu Tuhan itu indah. Ditambah lagi dengan tamu kita dari Papua, ya, Papua yang datang membawa berkat karena katanya di Papua itu banyak uangnya. Pastor Robi dan kedua frater, ya. Ketika kita baru memulai acara Ramatama ini, sempat saya ini telepon-teleponan dengan Bapak Uskup Jayapura, ya. Jadi selamat untuk kita semua, ya. Dan kepada anak-anakku, para Krismawan Krismawati yang 22 orang itu, selamat, ya. Saya menggarisbawahi apa yang tadi sudah disampaikan oleh pastor paroki, hidup dan mati sebagai orang Katolik, ya. Baik, ucapan terima kasih tentu saja kepada panitia yang mempersiapkan dan ya mengawal acara ini, juga pembangunan pastoran, ya. Dan yang ada di balik itu, terima kasih kepada teman-teman saya, 3 pastor, tentu saja di bawah arahan Bapak Fikep, ya, parokus dan kedua pater.
Dan untuk ke depan seperti tadi sudah saya sampaikan, yang pertama kita perhatikan regulasi pemerintah ya. Jadi, tadi sudah diingatkan bahwa perlu kita ngurus IMB ya. Selain itu dalam keuskupan kita punya mekanisme dalam hal bangun membangun, entah itu gereja maupun pastoran. Dan tadi sudah deal dengan pastor paroki bahwa akan ke Makassar dan dalam waktu dekat akan diadakan pertemuan untuk menindaklanjuti peletakan batu pertama ini dalam koordinasi dan pendampingan bagian pembangunan di keuskupan ya. Karena ke depan ada standarisasi dalam hal bangun membangun, sehingga tidak setiap panitia atau tidak setiap pastor itu membangun sesuai dengan katakanlah apa yang ada pada saat itu, tetapi kita sudah ada standarisasi dalam hal master plan lokasi, kemudian itu peletakan ruang-ruang dan seterusnya. Bapak Uskup kita Mons. John Liko sangat menggarisbawahi bahwa di dalam penataan bangunan ada zona publik, ada semi publik, dan ada zona privat demi untuk kita semua. Baik, itu menyangkut bangun membangun ya. Berkenaan dengan hal itu, lalu harapan kita khususnya kepada pemerintah setempat, tentu saja dari pihak gereja Katolik, kita merupakan bagian dari masyarakat, akan taat pada regulasi yang berlaku. Maka diharapkan kesiapsediaan kita untuk berjalan bersama dalam hal ini. Sekali lagi muaranya seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapak Camat, bahwa dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya, dan itu berarti juga pembangunan di bidang kerohanian, bidang iman ya. Apalagi urgen dan penting apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Camat, bagaimana kita siapkan, bagaimana kita mendampingi orang-orang muda kita, generasi milenial ini yang hidup dalam era digital. Artinya di rumah mereka menjadi besar, mereka dididik oleh orang tua, tetapi juga di sana pengaruh digital itu besar. Di sekolah begitu juga, pulang dari sekolah demikian juga, sehingga perlu kita awas dalam hal ini. Kita lihat sebagai salah satu kekuatan yang luar biasa, satu potensi bagi kita. Sebagai perbandingan saja, di Tondok Krate kalau tidak keliru di tingkat Depas sudah ada satu apa ini namanya ya, seksi atau apa yang khusus dalam bidang media digital ya, sehingga setiap kali ada kegiatan hal-hal yang positif dan seterusnya itu diupload melalui medsos itu ya, sehingga medsos ini betul-betul berfungsi baik bagi kita, bukan justru sebaliknya ya, menjadi media pewartaan dalam rangka menabur benih-benih kebaikan. Sekali lagi provisiat dan terima kasih untuk kebersamaan kita pada siang hari ini. Selamat kepada Krismawan Krismawati dan Tuhan memberkati.